Di tengah malam pemburu bayaran Hub tiba di sebuah motel dan melihat poster pencarian Jeb. Setelah bersiap, Hub menggedor pintu dan mengaku sebagai penjamin, memerintahkan Jeb keluar dengan tangan terangkat. TV dan lampu di dalam ruangan mati, tetapi Jeb hanya menyuruhnya pergi. Tidak mau menyerah, Hub melepas benda besar dari ventilasi udara dan menggunakan kail untuk menjatuhkan sarang tawon ke dalam ruangan. Tak lama kemudian, Jeb keluar melarikan diri dari tawon dan Hub menangkapnya dengan kail. Namun, ia menyadari bahwa itu bukan Jeb, melainkan Billy Earl yang mengirim informasi palsu untuk memancingnya ke motel. Tiba-tiba, saudara Billy, Clyde Earl, menembak Hub dari belakang hingga terjatuh. Clyde kemudian menggorok leher Hub, membunuhnya. Kebangkitan yang mengerikan. Di pagi hari, Hub terbangun dalam keadaan sudah mati, terjepit di antara dinding. Karena lubang di lehernya, ia tidak bisa berteriak minta tolong. Ia mulai meninju tembok hingga berhasil membuat lubang besar dan jatuh ke kamar motel Billy. Saat bercermin, ia terkejut melihat kondisi lehernya. Bukti bahwa seharusnya ia tidak hidup. Ada juga memar berbentuk cakar di lengannya. Ketika mendengar suara di luar, ia menyadari senjatanya hilang. Tater masuk ke ruangan dan berteriak melihat Hub. Hub langsung meninju, memukulnya dengan pintu, lalu menjegal dan mencuri senjatanya. Saat menyalakan rokok, asap keluar dari lubang di lehernya. Tater mengaku diupah oleh Earl Brothers untuk membakar motel demi klaim asuransi. Mereka juga mencuri truk Hub. Ia bersumpah bahwa Hub sudah mati semalam. Marah, Hub memborgol Tater dan melemparkannya ke bagasi mobil, menyuruhnya memberitahu Earl Brothers bahwa ia akan datang menjemput mereka. Sebelum pergi, Hub mengambil selotip dari mobil dan melilitkannya di lehernya. Setelah beberapa saat berkendara, ia berhenti menunggu kereta lewat dan memeriksa lukanya. Ternyata perlahan menutup. Pulang ke rumah. Sampai di rumah, Hub buru-buru ke kamar mandi dan terkejut melihat lehernya sudah sembuh total. Setelah mencuci piring, ia memeriksa ibunya, Kitty, yang sedang bersama pendeta Ron. Ron melarang Kitty datang ke gereja, kecuali Hub berjanji berhenti menangkap buronan selama kebaktian minggu. Hub menolak kasar, membuat Ron pergi. Hub bertanya mengapa Billy bebas dari penjara. Kitty menjelaskan bahwa Lucky yang menebusnya. Sadar Lucky ingin membunuhnya, Hub memalsukan dokumen penangkapan agar Lucky tampak sebagai buronan. Teleponnya terus berdering dari perusahaan bernama Pot Gold. Kesal, ia mencabut kabel telepon, tapi semua ponsel lamanya justru menerima panggilan yang sama. Ia pun pergi ke bar lokal. Konfrontasi dengan Lucky di bar, Hub melihat Lucky dan mengikutinya ke belakang panggung. Namun, ia dihadang oleh putranya, Cat, dan mantannya, Marianne, yang kini pacar Lucky. Hub mengaku punya surat perintah untuk Lucky, tapi Marianne tidak percaya dan buru-buru ke ruang ganti. Hub mengejar Marianne, mencoba meyakinkannya bahwa Lucky menyewa orang untuk membunuhnya. Tapi karena tidak ada bekas luka, Marianne tetap tidak percaya. Percakapan mereka terputus ketika Kate datang memberitahu bahwa seseorang bernama Goldpot terus menelepon klub. Hub mengabaikannya. Sebelum pergi, Marianne memintanya menandatangani formulir izin membawa Kate audisi ke luar negara bagian. Hub hanya bilang akan memikirkannya. Saat mencari Lucky, ia sudah menghilang. Gereja dan kegelapan. Di luar, Hub melihat lampu gereja berkedip. Ron berdiri di pintu, matanya bersinar seperti kegelapan. Saat Hub pergi, Ron mengikutinya. Perangkap di kabin Hub tiba di sebuah kabin di hutan. Mobil Lucky parkir di luar, dan Tiny, saudara ketiga Earl, sedang buang air. Setelah memastikan Tater masih di bagasi, Hub mendekati Tiny dengan senjata terhunus. Tiny kaget melihatnya hidup dan mengaku Lucky menyewa mereka. Hub menyeret Tiny ke kabin, menendangnya masuk, lalu menembak jari Billy. Ia memaksa mereka mengirim pesan ke Lucky, meminta lebih banyak uang untuk membunuhnya sebagai umpan. Saat menunggu, lampu kabin berkedip. Clyde melihat keluar dan melihat Ron datang. Hub menyuruhnya mengusir Ron. Tapi tiba-tiba Clyde berteriak. Melalui celah pintu, Hub melihat Clyde terlempar ke dinding. Tubuhnya berubah bentuk aneh. Billy melayang dan tengkoraknya hancur saat terbentur pintu. Ron menatapnya melalui pintu. Ketakutan, Hub menembaki pintu hingga kehabisan peluru, tapi gagang pintu tetap bergetar. Ia lari lewat pintu belakang, menyusuri hutan, dan menumpang taksi pulang. Kebenaran yang mengerikan. Di rumah, Kitty sedang berbicara dengan MEJ dari Pot Gold. Hub menolak mentah-mentah, tapi MEJ mengungkapkan bahwa ia sudah mati dan dibangkitkan sementara dari neraka. Tugas barunya adalah memburu setan yang kabur dari neraka. Jika gagal, ia akan dikembalikan ke neraka selamanya. Kilas balik menunjukkan Ron malam sebelumnya. Ia menggunakan air suci, tapi tiba-tiba listrik padam. Wajah iblis muncul di cermin, poster terbakar, dan air suci mendidih. Ron tersengat listrik, matanya terbakar, dan ia tewas, tapi bangkit kembali dengan wajah sembuh. Misi pertama. Sementara itu, Lucky tiba di kabin dan menemukan mayat Earl Brothers. Ia membebaskan Tater, yang memberitahu bahwa Hub berada di balik semuanya. Di rumah Hub, fax dari Pot Gold datang dengan nama setan pertama dan koordinat gereja lokal. Hub memberitahu Kitty tentang Ron, dan mereka berdua pergi ke gereja. Di sana, mereka menemukan gereja gelap, hancur, dan wajah Ron tergeletak di lantai. Tak ingin keluarganya terluka, Hub bersiap menghadapi kegelapan yang mengintai. Karena tidak ingin keluarganya terkena pengaruh setan,
Hub pergi ke bar dan memberikan formulir yang sudah ditandatangani kepada Marian, agar mereka bisa meninggalkan negara bagian itu. Sesampainya di rumah, Kitty bertanya kepada Hub mengapa dia dikirim ke neraka. Hub mengaku tidak tahu dan menyebut itu pasti suatu kesalahan. Kitty menyalahkan dirinya sendiri, merasa telah menjadi ibu yang buruk. Dia menangis dan berlari keluar ruangan. Hub mengejar dan menghiburnya dengan pelukan. Mengingat lampu yang berkedip-kedip, Hub menelepon seorang teman di perusahaan listrik dan mengetahui bahwa terjadi lonjakan listrik di pabrik daur ulang. Hub bersiap pergi, dan kali ini Kitty bersikeras ikut. Sesampainya di pabrik, Hub meminta Kitty menunggu di mobil, tetapi Kitty mengingatkannya bahwa dia juga pernah menjadi pemburu hadiah. Mereka pun masuk bersama. Setelah menyusun rencana, Hub menemukan jejak darah membentuk segitiga. Ketika menengadah, dia melihat seorang pekerja yang sudah tewas, tergantung seperti salib terbalik. Tiba-tiba, senter Hub pecah dan dia mulai melayang. Ron yang kerasukan muncul dari bayang-bayang dan melemparkannya ke dinding, sementara lampu berkedip dan radio truk menyala sendiri. Hub berlari bersembunyi, dan ketika Ron mengejarnya, dia menginjak perangkap beruang milik Kitty. Hub menembaknya dengan obat penenang, dan Kitty mencoba melatihnya, tetapi keduanya tidak berpengaruh. Saat Hub mencoba menembak dengan peluru sungguhan, Ron tetap tidak terluka, dan malah melemparkan benda ke arahnya. Ketika Ron hampir menyerang, tubuhnya terpental oleh tembakan senapan Kitty. Iblis itu mulai bangkit lagi, sehingga Hub mendorong mesin untuk menghancurkan kepalanya. Lampu kembali normal, sementara tubuh Ron terbakar. Api cepat menyebar, sehingga mereka segera pergi, tanpa menyadari bahwa Tater telah memata-matai mereka. Keesokan harinya, Dedra menangis saat membuat video tentang temannya yang melecehkannya. Setelah selesai streaming, terungkap bahwa itu hanya kebohongan untuk membalas dendam pada mantan pacarnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara dari kamar mandi dan menemukan air mengalir sendiri. Saat dia mencoba mematikannya, dia melihat setan di cermin. Dedra mulai mengapung dan didorong ke dalam bak mandi hingga tenggelam. Sementara itu, Hub mendapat pesan dari Pot Gold yang mengucapkan selamat atas misi pertamanya. Dia melihat berkas polisi Lee dari Boston dan meminta Kitty memeriksanya sebelum pergi. Di rumah Lee, Hub menemukan Lee sedang mengantar anaknya ke sekolah. Dia menawarkan diri untuk menggantikannya, meskipun Lucky mengeluh. Marianne menyetujui ide itu. Hub membiarkan Kate mengemudi meski belum punya SIM, sambil memberitahunya tentang masa lalu Lee dalam mafia. Kate kesulitan berkonsentrasi, tetapi mengaku sudah tahu tentang sejarah kriminal Lee. Kate mengira ayahnya hanya berpura-pura ingin menghabiskan waktu bersamanya untuk menjelekkan Lucky. Tiba-tiba, Kitty menelepon dengan misi baru tentang setan yang harus dijauhkan dari air. Hub menyuruh Kate mengemudi ke lokasi yang diberikan. Mereka tiba di rumah Dedra, dan Hub menyuruh Kate menunggu di mobil. Dia masuk dari pintu belakang dan menemukan air mengalir dari lantai 2 serta noda darah di dinding. Kade mengonfirmasi bahwa itu rumah Dedra, gadis populer di sekolahnya. Sementara itu, Tater menunjukkan foto mayat di pabrik daur ulang kepada Lucky, berspekulasi tentang ilmu hitam. Lucky marah dan berteriak padanya. Hub dan Kate menyadari iblis itu menuju kolam renang daerah. Mereka bergegas ke sana, dan Hub masuk melalui jendela ruang ganti. Tempat itu sudah banjir, dan dia menemukan petugas kebersihan tewas di dasar kolam dengan 3 tabung pengapung membentuk segitiga. Tiba-tiba, Dedra yang kerasukan menarik kaki Hub dan mencoba menenggelamkannya. Dia melawan dan menusuk wajah Dedra, tetapi iblis itu tetap kuat. Petugas kebersihan yang sudah meninggal seolah mengingatkannya untuk bertahan, dan Hub akhirnya menusuk mata Dedra, membunuh iblis itu. Saat keluar, Hub melihat Sheriff Ruby datang dan bersembunyi. Dia menelepon 911 dengan tipuan remaja mabuk mengemudi agar Ruby mengejar truk Kate. Setelah Ruby pergi, Hub mengambil hard drive pengawasan untuk menghapus bukti kehadirannya. Di rumah Kitty, Lucky datang dengan berkas berisi foto-foto kejadian di pabrik daur ulang. Marianne kemudian menjemput Kate dari tahanan polisi. Saat Hub tiba, mereka bertengkar hebat karena rencana karier musik Kate yang didukung Marianne. Ketika Hub pulang, dia teringat peristiwa sebulan lalu saat mengubur mayat seorang wanita bernama Cheryl di hutan. Sementara itu, Deputi Briggs memeras pemilik truk makanan. Tiba-tiba, dia melihat setan di kaca spion dan dirasuki, menyebabkan kematiannya sendiri. Di rumah, Hub menonton rekaman lamanya bersama Marianne. Tiba-tiba, dia membayangkan Cheryl menatapnya dari luar jendela. Kitty mempersiapkan senjata dan mengungkapkan memiliki kristal ilegal di brankas. Saat faks tentang iblis bumi tiba, Hub menyadari Kitty sudah pergi. Dia mengikuti koordinat dan menemukan mobil polisi Briggs yang ditinggalkan. Pemilik truk makanan mengatakan Briggs telah pergi sejam lalu. Sementara itu, Kate ragu-ragu untuk tampil. Marianne menyalahkan Hub, dan ketika Lucky mencoba membela, Marianne marah. Saat Lucky hendak menunjukkan foto-foto, seorang karyawan memberitahu bahwa mobil Lee terbakar. Kitty berlari keluar untuk menghentikan kebakaran yang disebabkan olehnya. Sementara mereka terganggu, dia menyelinap ke kantor Lee dan menyembunyikan pistolnya di dalam tas kristal. Saat itu, dia menerima telepon dari Hub yang memberitahunya tentang darah di mobil Briggs. Hub telah menghubungi kantor polisi, dan mereka melacak radio Briggs sehingga dia akan mengejarnya.
Setelah menutup telepon, Kitty bertemu Marianne yang tahu bahwa memasukkan asap ke dalam mobil untuk mensimulasikan kebakaran adalah trik keluarga mereka. Kitty memintanya berbicara dengan Hub untuk mendapatkan detail lebih lanjut, dan Marianne setuju. Setelah Kitty pergi melalui pintu belakang, Marianne melacak telepon Hub dan mengikutinya ke toko perangkat keras. Dia berteriak kepadanya dan menceritakan tipuan Kitty, tetapi mereka terganggu oleh suara aneh. Hub menyuruhnya pergi, tetapi saat keluar, Marianne melihat jejak tanah yang mengarah ke sebuah gundukan besar. Ketika melihat ke balik gundukan itu, dia terkejut menemukan mayat. Hub segera mencegahnya berteriak setelah menyadari ada kamera keamanan. Dia mencoba membawa Marianne pergi, tetapi di koridor lain, mereka menemukan Briggs sedang menuangkan tanah ke lantai. Melihat seragam polisi, Marianne meminta bantuan dan mengungkapkan lokasi mereka. Briggs berbalik dan terlihat seperti iblis, tetapi Marianne hanya melihat wajah normal. Hub menembak, dan Marianne menjauh saat Briggs mulai merayap di dinding. Polisi itu menyerang Hub, dan mereka berkelahi di lantai. Marianne mengambil beliung dan menusuk Briggs dari belakang. Saat iblis itu berbalik, Hub menembak kepalanya. Tubuh Briggs mulai terbakar sendiri, dan keduanya lari keluar dari toko. Kemudian di rumah, Marianne membersihkan darahnya, sementara Hub menyadari bahwa Briggs telah membuat segitiga dari tanah. Semua segitiga sejauh ini memiliki korban di tengahnya. Dia menelepon Mitch untuk memberitahu informasi ini. Mitch panik karena Hub diam-diam mendapatkan nomornya, dan memintanya tidak menelepon lagi, karena itu adalah rumah keluarganya. Setelah itu, Hub menjelaskan semuanya kepada Marianne, yang bingung mengapa dia harus menderita. Dia juga menyadari bahwa Lucky memang membunuhnya, dan tertawa karena itu berarti Lucky tidak berubah seperti yang dijanjikan. Hub memintanya pergi dari negara bagian itu bersama Kate agar mereka aman dan berjanji akan memperbaiki semua kesalahannya setelah semuanya berakhir. Marianne memberinya pelukan sebelum mereka terganggu oleh panggilan dari Kitty. Mereka pergi ke bar dan menyaksikan Lucky ditangkap berkat bukti dari Kitty. Marianne berbicara dengannya, tetapi Lucky tetap menyangkal telah mempekerjakan keluarga Earl. Dengan informasi dari Kitty, Marianne mengancam bahwa jika Lucky mencoba menjebak keluarga Hub dengan foto-foto itu, polisi akan menuduhnya terlibat dalam pembunuhan Ron, karena senapan yang ditanam Kitty adalah senapan pembunuh Ron. Kemudian, Marianne dan Hub memberitahu Kay bahwa mereka tidak akan menyelamatkan Lucky. Hub merestui karier putranya dan mereka berpelukan. Setelah berpamitan dengan keluarganya, Hub bergabung dengan Kitty, yang mendapat kabar dari Ruby bahwa Grips tewas dalam kebakaran toko. Ruby penasaran mengapa Hub mencari Grips, dan dia hanya berkata bahwa dia menemukan mobilnya yang terbengkalai. Setelah Ruby pergi, Kitty khawatir tentang rekaman kamera keamanan, tetapi Hub yakin api telah menghancurkannya. Di danau setempat, sepasang kekasih merayakan pertunangan mereka ketika seorang pria muncul dengan truk besar untuk memancing. Sang pacar meminta waktu berdua, tetapi pria itu menolak dan malah memukulnya. Mereka berkelahi sementara dua setan muncul di mobil dan memompa ban truk hingga meledak. Wanita itu terjatuh dan melihat truk telah menimpa kedua pria. Saat memeriksa mayat, dia kaget karena mereka terbelah dua, tetapi masih membuka mata. Di bar, Lucky kembali dari penjara dan minum setelah membuang obat penenangnya. Dia mengklaim Hub gagal menjebaknya dan mencoba membeli truk bartender. Sementara itu, Hub menemukan buku ibunya tentang setan dan melihat diagram ritual. Dia merobeknya dan menambahkannya ke papan penelitiannya. Dengan menggabungkan lokasi segitiga yang ada, dia menyimpulkan bahwa setan sedang membentuk pentagram. Sejauh ini, mereka telah menggunakan roh, tanah, dan air, tinggal api dan udara yang belum terpenuhi. Kilas balik. 9 tahun lalu, Mitch adalah seorang koki pastry sukses. Suatu hari, dia menemukan putranya Benji tidak bernapas. Setelah dibawa ke rumah sakit, dia tahu Benji menderita kanker agresif, tetapi asuransi tidak menanggung biayanya. Dalam keputusasaan, dia menjual hartanya, dan bahkan mempertimbangkan menjual ginjal. Saat mencari solusi, dia menemukan iklan Pot Gold yang menjanjikan manfaat medis penuh. Setelah mengkliknya, aplikasi aneh muncul dan mengisi datanya secara otomatis, termasuk klausul bahwa Benji akan sembuh. Seekor leprechaun terus mengulangi kata-kata tentang menjual jiwa, dan Mitch akhirnya menyetujui. Keesokan harinya, Cosmo datang dengan mesin fax dan memberitahu Mitch bahwa dia tidak boleh mengungkapkan Pot Gold kepada siapapun. Tugas barunya adalah merekrut anggota baru untuk perusahaan itu dalam skema piramida. Mitch ragu, tetapi Cosmo mengingatkannya tentang kematian Benji, sehingga dia menandatangani kontrak dengan darahnya. Sejak itu, Mitch mulai melihat bayangan neraka dan wujud asli Cosmo yang menyeramkan. Kembali ke masa kini, Mitch sedang membuat kue bersama Benji yang kini sehat. Bel rumah berbunyi, dan Hub datang. Mitch mengancamnya dengan senjata, tetapi Hub hanya meninggalkan dokumen tentang penelitiannya sebelum pergi. Dalam perjalanan, Hub menelepon Kitty dan mengetahui bahwa setan udara sedang berkeliaran. Dia juga menyadari Marianne melacaknya dan tersenyum, berpikir Marianne merindukannya. Sesampainya di danau, Hub menemukan kendaraan kosong dan darah di tempat mayat sebelumnya. Karena tidak ada orang, dia memutuskan menuju ke timur, di mana sudut udara pentagram berada. Malam itu, Hub mengawasi jembatan dan melihat dua pria kerasukan membawa seorang wanita. Dia menembak salah satunya, tetapi yang lain menggunakan wanita itu sebagai perisai. Tiba-tiba, sebuah truk menabrak mobil Hub hingga terbalik. Ketika dia sadar, Lucky menginjak tangannya dan menendang kepalanya. Keesokan harinya, Kitty menemukan mobil putranya, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Ia memata-matai radio polisi dan mendengar kabar tentang pembunuhan. Ia pun bergegas ke tempat kejadian perkara. Tetapi yang ditemukannya hanyalah mayat seorang wanita dari danau.
Ruby melihatnya dan merasa heran melihat Kitty begitu jauh dari kota pada pagi hari sambil mengenakan rompi. Sementara itu, Hub terbangun dan mendapati dirinya hanya mengenakan pakaian dalam, terborgol ke bangku di sel rumahnya sendiri. Ia mendengar telepon berdering, dan mesin penjawab menerima pesan dari MIJ yang telah melihat berkas itu dan mengakui bahwa Hub benar. Lucky juga ada di sana dan mulai mencaci maki Hub, menyebutnya pecundang, dan tidak mengerti bagaimana orang seperti dia bisa mendapatkan Marianne. Lucky menginjak tangan Hub dan memukul jarinya dengan palu sebelum berbalik ke kamera. Ternyata, ia merekam penyiksaan ini untuk Marianne. Lucky mengaku bahwa ia menyewa keluarga Earl untuk membunuh Hub, tetapi ia juga menuduh bahwa Hub lah yang pertama kali mencoba membunuhnya. Ketika Hub membantah dan mengatakan Lucky berbohong, Lucky menantangnya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Cheryl. Hub menolak, sehingga Lucky terus mematahkan jarinya dengan palu. Kilas balik menunjukkan bahwa sebulan sebelumnya, Hub mengunjungi Lucky di sebuah bar dan berusaha meyakinkannya untuk meninggalkan Marianne karena menurutnya tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa lepas dari kehidupan kriminal. Lucky bersikeras bahwa dirinya sudah berubah, tetapi Hub terus mengancam, bahkan mengatakan akan menjebaknya sebagai pengkhianat geng lamanya. Pertengkaran memanas, dan Hub meninju Lucky hingga Tini terpaksa mengusirnya dari bar. Saat itu, Lucky berteriak bahwa Hub telah melampaui batas. Di luar, Tiny menendang Hub beberapa kali dan menyuruhnya pergi. Malam harinya, Hub menunggu di mobilnya sampai Tiny pergi sambil minum-minum. Dengan pistol di tangan, ia memasuki bar dan melihat bayangan seseorang mengenakan topi Lee. Tanpa pikir panjang, ia menembak. Namun, ketika mendekat, ia menyadari bahwa yang ditembaknya adalah Cheryl. Hub berusaha menghentikan pendarahan, tetapi Cheryl tewas di pelukannya. Lucky, yang berada di lantai atas, melihat mobil Hub melaju kencang. Ia bergegas memeriksa dan menemukan topi, lantai yang baru dipel, serta plastik-plastik bening berserakan. Kini, Lucky memaksa Hub mengaku, tetapi Hub hanya membalas dengan mengacungkan jari tengah. Merasa tersulut, Lucky kembali menghajar jarinya dengan palu. Sementara itu, Marianne dan Kate baru saja selesai merekam lagu pertama mereka bersama. Tiba-tiba, Marianne mendapat telepon dari Ruby yang bertanya apakah ia ada di toko perangkat keras. Marianne mengaku pergi ke sana untuk membeli sekring dan pergi sendirian. Ruby menutup telepon, tetapi sebelumnya sempat melihat rekaman kamera keamanan yang menunjukkan Marianne dan Hub bersama di toko sebelum kebakaran terjadi. Di rumah, Hub mendengar suara pintu terbuka dan mengira itu Kitty. Namun, yang muncul adalah nelayan yang kerasukan, diikuti oleh sosok lain yang merayap di langit-langit sebelum menerkamnya. Memanfaatkan tangannya yang patah, Hub berhasil melepaskan borgol dan menggunakan palu untuk membebaskan diri. Para setan itu menyerang Lucky, memaksanya menembak, tetapi pelurunya tidak mempan. Lucky mencoba bersembunyi di bawah mobil, tetapi nelayan itu menyeretnya keluar dan melemparkannya ke lemari. Melihat kesempatan itu, Hub mengambil pistol, tetapi ternyata ada iblis lain di langit-langit. Ia berhasil menembaknya, dan nelayan itu pun beralih mengejarnya. Setelah menembak kepala iblis pertama hingga tubuhnya terbakar, Hub berhadapan dengan nelayan itu. Ia menembak badannya, tetapi itu adalah peluru terakhirnya. Ketika Lucky melarikan diri dengan truk, Hub mengambil gergaji mesin dan menusukkannya ke kepala nelayan itu hingga tewas. Untuk mengamankan rumah, Hub menggunakan alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang tersisa. Malam itu, Kitty pulang dan merawat tangan Hub agar tidak perlu ke rumah sakit. Ia hendak menceritakan tentang Cheryl, tetapi mereka diganggu oleh kedatangan Marianne dan Kate, yang kini tahu tentang keberadaan setan. Marianne memberitahu mereka karena ia yakin Ruby mengetahui sesuatu, dan mereka butuh rencana. Hub menunjukkan mayat-mayat itu untuk menakut-nakuti Kate, tetapi ia tetap bersikeras ingin membantu. Kitty pun mengakui bahwa mereka memerlukan bantuan tambahan. Keluarga itu akhirnya sepakat untuk membersihkan kekacauan ini bersama-sama. Keesokan harinya, seorang anak laki-laki bermain di taman ketika suatu kekuatan tak kasat mata menciptakan jejak abu di rumput dan membuatnya menghilang. Sementara itu, Marianne masih membantu Hub membersihkan rumah. Kitty dan Kate pergi mengurus jenazah untuk dikremasi di rumah duka. Hub tahu karyawan rumah duka tidak akan melaporkan mereka karena Kitty memiliki informasi kriminal tentang tempat itu. Tiba-tiba, telepon berdering. Ternyata, Lucky meninggalkan ponselnya. Marianne berhasil membukanya, tetapi Hub mengingatkannya bahwa Lucky merekam penyiksaan tadi sehingga ia membuangnya. Begitu Marianne pergi, Hub menghancurkan telepon itu dengan palu. Setelah Kitty dan Kate pulang, sebuah faks masuk berisi informasi tentang iblis terbaru yang bisa memanipulasi api, seperti yang diprediksi Hub. Berdasarkan peta, ia menyimpulkan bahwa pengorbanan terakhir akan terjadi di perumahan baru. Keluarga itu bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada Hub jika ia berhasil membunuh iblis terakhir, dan Kitty mengajak mereka berdoa. MIJ tiba dengan hasil penelitiannya. Jika ritual setan selesai, mereka akan memanggil salah satu dari 7 malaikat pemberontak yang ikut memberontak melawan Tuhan bersama Lucifer. Keluarga itu pun menyusun rencana evakuasi untuk perumahan tersebut. Di gereja, Lucky berdoa meminta petunjuk tentang apa yang dialaminya. Tatar mengatakan bahwa ia benar tentang ilmu hitam. Lucky yakin Tuhan memberinya sifat pemarah untuk melawan Hob sebagai prajurit suci dan meminta tanda. Tiba-tiba, ponsel Tatar berdering. Polisi terus memaksanya berbicara tentang keluarga Earl, tetapi ia bersumpah tidak akan berkhianat. Lucky menganggap ini pertanda. Keluarga Hub dan MIJ menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran dan mengumumkan adanya kebocoran gas di perumahan, memaksa warga mengungsi. MIJ menggunakan cermin ajaib untuk memastikan tidak ada yang kerasukan.
Namun, seorang tetangga menolak pergi tanpa boneka koleksinya dan bahkan menembak ke arah mereka. Mereka terpaksa menyelamatkan pria itu, karena jika tidak, iblis akan menggunakannya untuk ritual. Hap menyelinap ke rumahnya, mengejutkannya, dan melumpuhkannya dengan taser. Saat Mi memeriksa rumah, ia menemukan anak laki-laki yang hilang tadi. Dengan cermin, ia menyadari anak itu adalah iblis. Namun, ia ragu menembaknya. Tiba-tiba, garis api muncul di tanah, dan rumah itu runtuh ke dalam lubang, menewaskan MIJ. Ritual pun selesai. Malam itu, Hap berterima kasih kepada keluarganya, dan mereka berpelukan. Mereka bermain musik bersama sebelum akhirnya Marianne mencium Hap, dan mereka menjadi lebih dekat. Di kantor polisi, Lucky membuat Ruby berjanji tidak akan menyakiti Marianne. Sebagai imbalan, ia memberinya foto-foto pabrik daur ulang. Beberapa saat kemudian, Hap menerima faks yang memerintahkannya untuk memburu iblis bernama Lilith. Koordinatnya cocok dengan halaman belakang rumahnya. Jadi dia bergegas ke makam Cheryl dan menemukannya kosong. Kilas balik mengungkap bahwa di tengah malam, Cheryl yang kerasukan bangkit dari kubur. Bergerak sangat cepat, dia melihat melalui jendela dan melihat Hap sedang sibuk dengan Marianne. Saat itu, dia mendengar suara truk di dekatnya, lalu melepaskan sayapnya dan terbang untuk mendarat di atas kendaraan tersebut. Sementara itu, Hap terbangun setelah tidur di hutan. Ketika Marianne datang mencarinya, dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya tentang Cheryl. Seluruh keluarga kemudian berkumpul dan memarahinya, tetapi dia mengingatkan mereka bahwa mereka bisa membahas hal itu nanti karena prioritas utama seharusnya adalah iblis. Marianne mengakui bahwa iblis adalah satu-satunya alasan. Dia tidak melaporkan Hap ke polisi dan pergi bersama Kate. Beberapa saat kemudian, Hap mencoba menebang kayu dan menyadari ada angin kencang yang mengguncang hutan, sehingga ia curiga ada seseorang yang mengintainya. Tiba-tiba, Cosmo datang dengan mobil van-nya dan menurunkan MIJ, yang tampak baik-baik saja. MIJ menjelaskan bahwa dia dikirim kembali untuk membantu Hap menyelesaikan pekerjaan, yang akan menjadi misi terakhir bagi mereka berdua. Ini juga satu-satunya kesempatan mereka untuk menyelamatkan keluarga mereka karena Armageddon akan segera tiba. MIJ bercerita tentang Lilith, yang dulunya adalah seorang malaikat. Karena dia adalah kesayangan Tuhan, para malaikat lain merasa iri dan menipunya agar ikut memberontak, sehingga dia diusir ke neraka. Lilith dikenal karena suaranya yang memukau, dan karena kecintaannya pada musik, dia juga memiliki kekuatan pengendalian pikiran. Iblis telah terpikat pada Lilith sejak dia menjadi tawanannya, dan terakhir kali dia melarikan diri. Dia melampiaskan amarahnya pada setiap pria yang ditemuinya. Mereka akhirnya menangkapnya di luar sebuah biara, tempat para biarawan sedang bernyanyi. Diagram lokasinya dimiliki oleh Mitch. Sementara itu, Cheryl menyerbu sebuah restoran dan menaikkan volume jukebox. Penduduk setempat panik dan memanggil polisi karena mereka mengenalinya dari poster orang hilang. Ketika seorang pria menyentuh bahunya, Cheryl mengendalikan pikiran setiap pria di ruangan itu dan memaksa mereka bunuh diri. Lalu, dia membuat para wanita bersujud kepadanya. Pada saat yang sama, Lucky dan polisi mengepung rumah Kitty. Kitty menyerah, sementara polisi menggeledah rumah itu. Tetapi mereka tidak menemukan Hap. Tidak ada darah dimanapun, sehingga polisi mulai meragukan cerita Lucky. Lucky pun menunjuk papan iblis milik Hap sebagai bukti. Tak lama kemudian, polisi juga menangkap Marianne. Lucky mengatakan kepada Kate bahwa dia melakukannya untuk melindunginya. Tetapi Kate bersumpah tidak akan bersaksi melawan orang tuanya. Artinya, tak seorang pun akan percaya cerita iblis itu. Kitty dan Marianne mencoba meyakinkan Ruby bahwa Hap sedang berusaha menyelamatkan dunia, tetapi mereka tidak dianggap serius. Ruby mengancam akan menangkap Kate juga, sehingga Marianne setuju menelepon Hap dan meninggalkan pesan yang memintanya untuk bertemu. Di hutan yang jauh dari kota, Hap mulai membongkar sistem amplifier karena dia berpikir bisa menarik perhatian Lilith dengan memutar musik sangat kencang. Dia melihat pentagram pada gambar biara dan menyimpulkan bahwa itu bisa digunakan untuk mengusir Lilith kembali. Mereka membuat rune dari ranting dan menaruhnya di dalam kaleng kopi untuk membentuk titik pentagram. Lalu, mereka menyambungkannya dengan kawat dan menutupi semuanya dengan dedaunan serta tanah. Hap khawatir dengan kekuatan pengendalian pikiran Lilith, tetapi MIJ menjelaskan bahwa kekuatan itu tidak akan memengaruhi orang-orang yang pernah masuk neraka. Begitu Hap mulai memutar musik, Cheryl meninggalkan restoran. Para wanita kembali normal dan berteriak ketakutan melihat mayat para pria. Cheryl terbang ke hutan dan mendarat di luar pentagram. Hap keluar dari persembunyiannya dengan senjata, tetapi Cheryl bergerak cepat ke belakangnya dan melemparnya hingga kepalanya terbentur mobil yang menabrak pohon. Lalu, dia mengangkat Hap tepat di atas pentagram. MIJ segera mengaktifkan perangkap itu. Garis-garis itu membentuk dinding energi dan Cheryl panik. Dia menurunkan Hap ke mobil dan mencoba terbang, tetapi perangkap itu menahannya. Cheryl kemudian mendarat di mobil dan berpura-pura menjadi wanita tak bersalah, memohon agar Hap tidak membunuhnya lagi. Hap tahu bahwa itu bukan Cheryl. Suara Lilith kemudian mengatakan kepadanya bahwa jika dia membiarkannya pergi, Cheryl akan dibiarkan hidup dan Hap tidak akan masuk neraka. Sambil berbicara, Lilith menyembuhkan semua luka Hap. Hap sempat ingin mengambil senjatanya, tetapi ketika Lilith menyebut keluarganya, dia memutuskan menerima tawaran itu. Lilith memindahkan dirinya ke seekor gagak, dan memar di lengan Hap menghilang. Lalu dia merusak segelnya, dan burung gagak itu terbang menjauh. MIJ menghinanya, tetapi Hap berjanji akan menemukan cara untuk memperbaikinya nanti. Cheryl kembali normal dan tidak mengerti apa yang terjadi. Malam itu, Hap mengajak Cheryl ke bar agar dia bisa bertemu kembali dengan teman-temannya.
Hap mengacungkan jari tengah kepada Lucky sebelum memberitahu keluarganya bahwa dia bebas dari neraka. Namun, Ruby tiba-tiba menyela dan menangkapnya. Marian yang hancur bergegas ke ruang ganti untuk menangis sendirian. Tiba-tiba, dia melihat seekor gagak bertengger di gantungan bajunya. Ketika Lucky datang memeriksanya, dia mendapati kamarnya berantakan dan Marian sedang bernyanyi di depan cermin. Dia mencoba mendekati, tetapi Marian, yang kini kerasukan, mendorongnya dengan keras. Dengan kekuatan lilit, dia memaksa Lucky bunuh diri. Di ruang utama, Hap menyaksikan burung gagak terbang menjauh. Saat itu, Marian berjalan ke panggung dan mulai bernyanyi untuk mengendalikan penonton. Semua wanita menyilangkan lengan, sementara para pria bersiap bunuh diri, kecuali Hub. Lilith menampakkan diri dan berkata kepada Hub bahwa dia tidak punya pilihan selain melayaninya jika ingin Marian tetap aman. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton.